Iya, ayo senyum. Saya sedang di kota Pressenburg hari ini. Saya hanya ingin menyampaikan pesan ya buat para bos, pemilik perusahaan atau pemilik kantor. Pesannya, jika ular kobra datang ke kantor Anda atau ke perusahaan Anda, maka jangan Anda bunuh, tapi tawarilah dia kerja. Karena apa? Karena ular kobra banyak bisanya. Benar nggak? Ya, ayo senyum. Ayo senyum. Ceritanya ada perusahaan asing yang mewawancarai calon pegawai dari Indonesia. Jadi ditanya, what is your last name? Si pemuda menjawab, you don't know. Of course I don't know your last name. So please tell me your last name. Sir, my last name is you don't know. Oh, okay. Now how about your first name? My first name is too cool. I know. Maybe your first name is too cool, very cool, or so cool, but I need it. What is your first name? Sir, my first name is Tukul. Tukul. Oh, Takal. Ayo senyum, ayo senyum. Ini ada kisah nih. Ada seorang pria dari India berkunjung ke kota New York di Amerika. Dia pun pergi ke taman kota, ke Central Park untuk santai, relax. Kemudian ada orang yang datang menegur dia dengan ramah. Hi, are you relaxing? Si India ini tertegun kemudian bilang no. Tak lama kemudian ada lagi yang datang dan menegur dia juga dengan ramah. Hi, are you relaxing? Dia bilang no. Gak berapa lama datang lagi, juga menegur dia dengan ramah. Hi, how are you? Are you relaxing? Dengan kesal dia bilang no. Kemudian dia pun pergi dari taman kota sambil menggerutu. Orang Amerika ini sok tahu, sok ramah. Orang nama saya Gulam Sing kok dipanggil relaxing. Ayo senyum. Ya, ayo senyum. Ceritanya ada orang Betawi namanya Sidul jadi TKI. Dengan bahasa Arab yang pas-pasan, dia jadi supir di Arab Saudi. Satu hari dia pergi dengan bosnya keluar kota. Di tengah jalan ada batu gede gelinding. Wah, Sidul udah tahu, udah ngeliat nih. Dia mau menghindari batu tersebut. Tapi rupanya bosnya di belakang panik kemudian teriak, Dul, hajar Dul, hajar Dul. Wah, Sidul udah mau menghindari batu, akhirnya ditabraklah batu itu. Karena dia dengar bosnya bilang hajar. Kedebuk. Wah, hancur lebur dah. Mereka masuk rumah sakit. Di rumah sakit baru Sidul sadar kalau hajar itu artinya batu. Rupanya si bos ngasih tahu Sidul kalau ada batu di jalanan. Ayo senyum. Ini kisah Sidul, anak Betawi nih di Arab Saudi. Jadi udah 2 bulan dia kerja sebagai TKI, ya supir di Arab Saudi. Jadi suatu malam dia mempersiapkan mobil untuk pergi bersama bosnya. Rupanya dia lihat lampu kanan mobil mati. Waduh, Sidul bingung bagaimana cara ngelapor ke bos nih. Bahasa Arab dia masih jeblok kan. Akhirnya dia ingat-ingat kalau nur itu artinya cahaya. Bisa juga berarti lampu. Wah, dapat dia satu. Kemudian kanan apa kanan? Wah, dia ingat di surat Al-Waqiah ada Ashabul Yamin, golongan kanan. Berarti yamin tuh kanan, dia bilang. Ya udah, dapatlah dia. Lampu kanan berarti nur yamin. Udah, pergilah dia ke bosnya ngelapor. Bos, lapor bos. Kemudian bosnya bilang, ya ini bos, Nur Yamin innalillahi bos. Waduh, si bosnya bingung nih ngomong apaan sih Dul nih. Nur Yamin innalillahi. Pikir si bos Nur Yamin, apakah itu anaknya Sidul, apa saudaranya Sidul, mungkin meninggal dunia ya. Langsung aja si bos bacain doa buat orang meninggal. Tuh kata si
Dul, no bos, bukan meninggal bos. Nur Yamin bos. Nur Yamin saya rotun bos. Oh, saya rotun tadi mobil ya, dia tahu juga. Nur Yamin saya rotun, innalillahi bos. Akhirnya si bos ngerti juga maksud si Dul. Aduh, dasar si Dul. Ayo senyum. Ini kita ngelanjutin kisah si Dul anak Betawi nih, yang sudah 5 tahun kerja di Arab Saudi. Dia sudah berhasil ya menjadi orang kaya karena bayarannya cukup gede, walaupun kerjanya hanya seorang supir ya di Arab Saudi. Jadi pulang kampung lah si Dul ini ke Betawi kan. Wah, rame orang yang menjemput dia, termasuk ada wartawan lokal yang datang juga menjemput si Dul dan juga ingin mewawancarai bagaimana si Dul bisa sukses di luar negeri. Diwawancarai lah si Dul. Pak Dul, ya ada Pak Dul. Pak Dul, gimana kesannya Pak Dul mengenai orang-orang Arab di Arab Saudi, Pak Dul? Waduh, si Dul bingung nih, apa yang mau dia omongin. Akhirnya dia bilang, setelah 5 tahun saya di Arab Saudi, saya bisa melihat, ya, bisa menyaksikan sendiri bahwa ternyata banyak orang Arab yang tidak tahu terima kasih. Wah, si wartawan agak heran juga nih ya. Maksud Pak Dul, mereka tidak menghargai kerja Pak Dul. Mereka tidak membayar Pak Dul dengan bayaran yang memadai. Bukan gitu, kata Pak Dul. Maksud saya, ya, mereka itu ya sangat ramah, sangat baik, bahkan membayar saya dengan bayaran yang tinggi. Maksud saya, mereka itu tidak tahu terima kasih. Ya, ketika saya melakukan sesuatu, ya, saya bilang terima kasih, mereka diam aja. Loh, kenapa Mas Dul? Iya, rupanya mereka itu taunya syukron, bukan terima kasih. Wah, Pak Dul ada-ada aja. Kalau gitu orang Amerika juga nggak tahu terima kasih dong. Lah iyalah, kata Pak Dul. Mereka kan taunya thank you. Dul. Ayo senyum, jangan sewot ya. Ini ceritanya tentang Nur Yamin ya, anaknya si Dul sama Nyak Ipah, nyaknya si Dul. Jadi Nyak Ipah ini, nyaknya si Dul ini orangnya suka sewotan ya. Dia sebel bener, namanya dia dijadiin buat gambrengan ya. Jadi nyanyinya kayak gini nih. Om pimpa alaihum gambreng, Nyak Ipah pakai baju rombeng, makannya nasi goreng, piringnya piring kaleng. Jadi dia sebel bener tuh, namanya dia dibuat gambrengan. Jadi kisahnya begini, kita tahu si Dul udah kerja bertahun-tahun di Arab Saudi sebagai supir ya. Nah dia itu udah kaya dah, jadi pahlawan devisa buat bangsanya, negaranya, sama keluarganya. Jadi rumahnya udah dibenerin dah, dibagusin, termasuk rumah nyaknya ya, rumah Nyak Ipah di Condet itu juga dibenerin, dibagusin, dipasangin internet juga, wifi. Nah pada suatu hari nyaknya Nur Yamin ya nyuruh Nur Yamin pergi ke rumah neneknya Nyak Ipah ya di Condet buat ngambil duku sama salak ya. Condet kan terkenal dengan duku sama salak ya. Pergilah si Nur Yamin ke Condet nih ya, ke motor dia, bum ya. Sampai di rumahnya Ipah ya, dia nggak pakai assalamualaikum lagi, langsung nanya aja wifi, password wifi-nya di rumah. Nyak, katanya, password wifi-nya apa Nyak? Itu kan. Wah, Nyak Ipah langsung sewot, nih anak ya datang ke rumah gue cuma buat mau main internet doang. Udah sewot, dia langsung ngomel dah. Halo ya, katanya.
datang ke sini bukannya nengokin nenek, nanyain kabarnya nenek, gimana kayak gitu, malah nanyain password wifi lagi lu ya, kayak gitu. Wah, si Nur Yamin kaget terus bingung juga deh. Nek, bentar nek, pelan-pelan nek, panjang bener wifi-nya nek, panjang bener passwordnya nek, katanya. Rupanya omelan neneknya dipikir passwordnya wifi. Dasar Nur Yamin dah, anaknya Sidul. Nah, ayo senyum ya, jangan sewot. Sekarang kisah tentang Sidul masih kecil. Nah, Sidul ini termasuk ya anak yang agak bandel lah gitu ya. Kemudian juga nilainya kacau lah, merah semua gitu ya. Jadi nyaknya sama babenya ini agak gimana juga ya sama Sidul nih. Anak gue kok kayak gini bener gitu ya. Nah, waktu pulang dari sekolah ya, jadi waktu masih Sidul SD, pulang dari sekolah, Sidul ngelapor ke nyaknya. Nyak, iya Dul, kenapa? Ini nyak, Dul bisa jawab pertanyaan guru dengan benarnya. Wah, bukan main girangnya hati nyaknya Sidul ya. Aduh Dul, syukurlah Dul kalau lu udah insaf, katanya. Udah mau belajar ya, bisa jawab pertanyaan dengan benar gitu kan. Nah, terus nyaknya nanya lagi, emangnya soalan apaan yang lu jawab bener Dul? Matematik ya? Apa biologi? Bukannya. Jadi kan tadi di kelas itu bau kentutnya. Jadi gurunya nanya siapa yang kentut. Ya udah langsung Dul tunjuk tangan, jawab Idul gitu. Benernya emang Idul yang kentut itunya. Jawabannya bener kan ya? Dul. Ayo senyum, jangan sewot. Ini kisah tentang Sidul dan nyaknya nih ya. Jadi suatu hari nyaknya Sidul manggil Sidul, Dul, palenya nyut-nyutan nih Dul, tolong beliin obat tidur Dul ya, cap kupu-kupu di warungnya Pak Siti, cepet Dul ya. Iya nyak. Ya. Dul langsung lari dah ke warungnya Pak Siti, beli obat tidur. Setelah dapat obat tidur, Dul pulang, tapi jalannya pelan, bener pelan. Biasanya cuma 5 menit ya dari warung Pok Siti ke rumah Sidul. Ini hampir 30 menit baru sampai. Tentunya nyaknya sewot ya, langsung ngomel, Dul, lu gimana sih? Masa beli obat tidur aja segitu lama warung Pok Siti? Iya nyak, dia kan beli obat tidur, jadi pulangnya Sidul jalan pelan-pelannya, takut obatnya bangun, cap kupu-kupu lagi, nanti terbang deh kalau bangun. Lah Sidul deh. Ayo senyum ya, jangan sewot. Ini kisah tentang korupsi di Indonesia nih. Jadi bukan rahasia umum lagi bahwa korupsi di Indonesia itu sudah masif, bukan main ya. Bukan hanya orang normal, orang gila pun udah nggak percaya dengan aparat pemerintah. Jadi suatu hari Pak RT lewat, kemudian lihat ada seorang gila yang sedang nangis sambil berdoa. Ya Allah, perut saya lapar ya Allah, tolong kasih duit ya Allah, 100.000 aja buat beli makanan sama jajan ya Allah. Tuh kan, Pak RT dengarnya terenyuh ya, dengerin doanya orang gila tersebut. Langsung dia ngerogoh kantongnya, dia dapat cuma ada 50.000 di kantongnya, satu-satunya itu. Udahlah, karena kasihan dikasih ke orang gila tersebut 50.000. Wah, orang gila itu bukan main senangnya. Ya Allah, terima kasih ya Allah, udah ngasih duit ya Allah. Tapi besok-besok jangan lewat Pak RT ya Allah, dikorupsi 50% ya Allah. Ayo senyum, jangan sewot.
Nah, ini kisah zaman dulu ya, zaman di era Presiden Soeharto ya, di awal-awal pemerintahan Presiden Soeharto. Zaman dulu itu orang kalau punya barang itu punya tax, itu kena tax. Ya misalnya ada yang punya radio, ada tax buat radio, ya tax buat TV, juga ada tax buat sepeda, ya namanya peneng gitu ya. Nah, suatu saat ada orang dari kampung itu naik sepeda ke kota. Rupanya dia nggak nggak ada tanda udah bayar pajak ya di sepedanya. Biasanya kalau udah bayar pajak tuh ada penengnya, ada tandanya gitu di sepeda tersebut kalau sudah bayar pajak. Ditangkaplah sama polisi orang ini. Ya, terus bapak ini ditanya sama polisi, "Kamu orang Indonesia nggak?" "Iya pak, saya orang Indonesia." "Kok orang Indonesia nggak bayar pajak? Nih di sepeda kamu nggak ada penengnya, nih nggak ada tandanya, kamu nggak bayar pajak." "Oh, saya benar orang Indonesia kok pak." Itu kan. Kemudian si polisi ini nanya dan ngetes, "Kalau memang kamu orang Indonesia, ya coba ya katakan, jawab ya, Pancasila itu ada berapa?" Gitu kan. Wah, orang ini bingung, rupanya di kampung dia nggak belajar Pancasila, nggak sekolah juga rupanya kali. Dia jawab aja, "Pancasila itu ada 6 pak." Wah, kamu pasti bukan orang Indonesia lah, masa Pancasila aja 6 sih. Udah, akhirnya ditangkap orang itu, masuk penjara 3 bulan. Setelah 3 bulan pulang dia ke kampungnya ya. Di kampungnya dia langsung ngumpulin orang-orang, sini sini sini, gue mau ngasih tahu gitu kan, kalau kamu ke kota ya hati-hati, kamu harus tahu Pancasila, karena saya ditangkap karena nggak tahu Pancasila gitu kan. "Loh, emangnya pertanyaannya gimana?" kata seorang anak muda ya di kampung itu. "Iya, saya ditanya Pancasila itu ada berapa. Saya jawab 6." Wah, ditahan 3 bulan. Kemudian anak muda itu bilang, "Iya, ya jelas aja salah gitu kan. Pancasila itu ada 5." Itu kata anak muda itu. Lah, orang ini langsung bilang, "Wah, 5, 6 aja dapat 3 bulan. 5 lagi mungkin lo bisa 6 bulan lo," katanya. Rupanya dia pikir makin banyak makin bagus jawabannya. Ayo senyum, jangan sewot ya. Ini cerita tentang seorang anak muda yang lamar kerjaan. Nah, si bos mewawancari anak muda tersebut. Ya, si bos bertanya, "Coba ceritakan tentang keluarga kamu." "Oke bos, kami 7 bersaudara bos. Orang tua kami tinggal di Jakarta, sedangkan kakak-kakak saya itu tersebar di seluruh Indonesia bos. Ada yang di Aceh, di Medan, di Kalimantan, Sulawesi, bahkan ada juga yang di Irian bos." "Wah, keluarga kamu tersebar di seluruh Indonesia ya?" "Iya bos." "Nah, sekarang tes bahasa Inggris ya." "Oke bos." "Can you speak English?" "Yes boss, of course." "Now tell me about your family in English." "Waduh, sorry boss, all my family in Indonesia boss. None of them in English boss." Ayo senyum, jangan sewot. Ini kisah zaman dulu ya di Jakarta. Itu pernah ada pasukan yang sangat ditakuti oleh pedagang kaki lima, juga oleh tukang becak ya pada saat itu. Pasukan ini dikenal dengan nama Tibum, Ketertiban Umum Pemerintah DKI Jakarta. Nah, pasukan ini biasanya akan mengangkut ya pedagang kaki lima, termasuk dagangannya, ya, gerobaknya, kalau pedagang tersebut menyalahi aturan, misalnya berdagang di trotoar gitu ya. Juga Tibum ini akan mengejar becak-becak yang masuk area bebas becak. Nah, kadang-kadang Indonesia bingung juga ya, istilah bebas becak kan harusnya becaknya bebas di sana ya. Ternyata
Bebas beca artinya tidak boleh ada beca di sana. Nah, pasukan Tibum ini juga membuat aturan sendiri. Ya, di kantornya kalau ada yang pedagang kaki lima tertangkap, itu terserah mereka lah dihukumnya seperti apa. Nah, jadi pada suatu hari ya, ada kejadian, ada pedagang kaki lima yaitu penjual duku yang ditangkap oleh pasukan Tibum. Dibawalah ke kantor Tibum, biasanya di pasar ya kantor mereka. Kemudian dikasih hukuman yang dibuat mereka sendiri, yaitu si tukang duku ini ya harus memakan dukunya bersama dengan kulitnya. Waduh, bisa dibayangin ya betapa seretnya itu makan kulit duku. Nah, pada saat si pedagang duku ini makan kulit duku tersebut, dia melirik ke pintu dan dia tertawa. Tertawa karena apa? Karena ternyata pasukan Tibum sedang membawa tukang salak. Nah, ini mungkin sebagian orang ya, walaupun sedang susah, kemudian melihat orang lain yang lebih susah malah jadi gembira. Jadi tukang duku ini ketawa ya, melihat tukang salak masuk ya, digiring oleh pasukan Tibum. Dia membayangkan bagaimana si tukang salak ini makan kulit salak gitu ya. Wah, udah dihukumlah pedagang salak tersebut seperti pedagang duku, disuruh makan kulit salak. Nah, pada saat makan kulit salak, dia melihat ke pintu, dia tertawa, terbahak-bahak. Kenapa dia tertawa? Ternyata pasukan Tibum itu masuk membawa tukang duren. Wah, bisa dibayangin ya bagaimana tukang duren itu harus memakan kulit duren. Itu sebabnya si tukang salak tertawa ya, karena dia membayangkan kesulitan si tukang duren makan kulit duren. Iya, begitu aja ya. Ya, senyum ya, jangan sewa. Ceritanya seorang bos sidak ke perusahaannya, kemudian melihat seorang anak muda yang sedang duduk dan merokok, tidak bekerja. Sedangkan pekerja yang lainnya bekerja dengan giat. Si bos langsung bertanya, "Hei, sini kamu, berapa gaji kamu sebulan?" Anak muda itu bilang, 2 juta pak. Si bos langsung ngeluarin uang 5 juta, dikasihnya pada anak muda tersebut. Dan dia bilang, "Nih 5 juta, gaji kamu 2 bulan, ditambah pesangon. Mulai saat ini kamu jangan datang lagi, kamu saya pecat." Ya, dengan suara keras dan berwibawa. Anak muda itu pun mengambil uangnya dan lari ketakutan. Si bos bertanya pada pekerja yang lain, "Siapa pemuda yang malas itu?" Seorang pekerja dengan ketakutan menjawab, "Bos, dia itu nggak kerja di sini, bos. Dia tukang mengantar makanan, bos." Ayo senyum. Dari post office nih. Mau cerita aja. Jadi ada seorang istri yang mangkel karena suaminya itu belum pulang juga, hampir maghrib. Kemudian dia telepon suaminya, "Piye, neng di mas?" Suami jawab, "OTW." Karena jawab OTW, istrinya pun diam. Kemudian ditunggulah. Ternyata baru tengah malam si suami pulang sampai rumah. Istri pun langsung mangkel dan sewot, "Piye to mas, jare OTW, kok jam saiki baru sampai toh?" Suaminya pun jawab dengan santai, "Nje OTW, ojo takon wae." Santai aja ya, jangan sewot. Ayo senyum. Ayo senyum. Ini ceritanya ada keluarga dari Pakistan yang baru pindah ke Jakarta di bulan Ramadan. Nah, tahu sendiri di Jakarta, jam 2 pagi, jam 3 pagi banyak anak muda yang mukulin kaleng-kaleng bangunin orang sahur. Sahur. Nah, ketika lewat rumah orang Pakistan ini, itu udah hampir mau waktunya imsak.
Anak muda itu ngetoklah pintu si rumah keluarga Pakistan ini. Pas itu dibuka sama bapak dari Pakistan itu. Kemudian anak muda ini bilang, "Bapak sudah sahur kan?" Wah, orang Pakistan ini diam aja, bingung gitu ya. Kemudian ditanya lagi sama anak muda itu, "Bapak sudah sahur kan?" Wah, rupanya bapak ini belum bisa bahasa Indonesia. Akhirnya dia jawab dengan bahasa Inggris. "No, it is not. My name is Ahmad Khan."